Enggak loh. ChatGPT nih ngomong iku mau. Iya, iki termasuk. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana an yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abaduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma a'adzabi abaduka wa nabiyuka. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an
wa aslih umurana bil Qur'an washfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an waghfir limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم إماما بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kisah kita masih kasih sama Allah kesempatan. Mudah-mudahan kita selalu disadarkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah dan bisa melihat semua kejadian ini semuanya mengandung hikmah. Dan perlu diingat jamaah, Nabi Muhammad di waktu Fatah Mekah menguasai seluruh Mekah. Beliau tidak membantai semua musuh-musuhnya, walaupun dulunya telah membunuh sahabatnya, membunuh Hamzah yang sampai dimakan jantungnya kan. Siapa yang menyuruh waktu Hindu masuk Islam diterima? Terus yang bunuh siapa? Itu orang yang budak itu, yang nombak. Itu juga diterima Islamnya. Jadi sekali lagi kita tugasnya bukan mencela, bukan memaki, bukan membuat orang jadi putus asa. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kalau seandainya mereka durhaka sama aku, ya Allah, maafkanlah. Bahkan Nabi Isa, kalau engkau siksa, ya Allah, iku hambamu. Apa maksudnya? Kalau kau pukul iku anakmu dewe, apa maksudnya? Kan supaya Allah itu sayang kepada hambanya. Hambanya. Tapi kalau engkau ampuni ya Allah, engkau maha perkasa ya Allah, maha pengasih ya Allah. Jadi dipuji-puji. Apanya apa? Supaya biarpun kita melihat kezaliman seberapapun, kan ada dalam hadis. Seandainya semuanya taat, Allah bisa membuat orang itu tidak taat semua. Apa tujuannya? Ya inilah dunia jamaah ya. Dunia itu tempatnya apa? Untuk ladang akhirat. Kalau semuanya taat ke malaikat, apa ini sudah selesai? Selesai. Kalau semua beriman, ya. Jadi sekali lagi, ini terus berjuang dan berjuang dan kapan akhirnya kalau sudah meninggal. Jadi jangan kita terlalu sering melaknat orang, memaki orang karena semua itu hamba Allah. Dan Allah berharap apa? Semua masuk surga. Sedangkan lawan kita yang sesungguhnya yaitu iblis. Iblis itu ingin supaya masuk neraka dan dendamnya sampai akhir man ya termasuk anak cucu Nabi Adam. Maka itu iblis putus asa tidak menggoda, tidak. Nah, putus asa sampai ruh sampai di tenggorokan. Jadi marilah kita sama-sama mengaji ini bukan tujuan untuk sombong-sombongan, bukan tujuan merasa paling benar, enggak. Kita bisa beramal atas seizin Allah, atas karunia Allah, karena selalu kita minta apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Dan kita selalu minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita pun minta tolong sama Allah. Kalau ada orang yang dalam terjerumus, maka itu kita harus bantu minimal doakan supaya dapat hidayah. Seandainya berkat doa jenengan, jenengan dapat pahala enggak? Dapat, Pak. Nah, Rasulullah kan berharap apa? Supaya orang-orang Taif itu apa? Saya berharap keturunannya masuk Islam. Berhasil enggak Rasulullah itu? Apa enggak? Sudah luar biasa. Rasulullah kan dilempari sampai berdarah-darah, jemaah. Padahal malaikat sudah menawarkan diri. Diterima enggak oleh Rasulullah?
Ya Rasulullah, apa perlu orang ini saya habiskan? Saya Hmm. balik gunung ini. Diterima enggak sama Rasulullah? Enggak, ditolak. Enggak. Saya tanya, Allah itu marah dengan saya enggak? Enggak. Selama engkau enggak marah, saya enggak menyiksa hambamu, kan gitu kan? Maka itu kita sebagai orang tua gitu. Kalau kita marah sama anak, berarti kita menghancurkan anak. Kita marah sama umat, berarti kita menghancurkan umat. Jadi kita ini disuruh sabar seperti sifatnya Allah. Allah setiap hari mendengarkan orang yang memaki-maki, menghina, bahkan tidak menyembah, masih dikasih apa? Nyawa, masih dikasih makan dan minum rezekinya. Kapan ajalnya? Ya kalau sudah ajal. Ya, sekali lagi, Islam itu rahmatan lil alamin. Semuanya itu akan dapat rahmat dari Islam. Rahmat Allah seluas daripada murkanya. Baik, kita lanjutkan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malan. Alladzi jama'a malan di buat tajwid. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Sadaqallahu. Jadi sifatnya orang yang sering mencela, mengumpat, ya, menghina, memaki. Apa yang pertama? Orangnya sering menghitung hartanya, mengumpulkan hartanya. Setelah terkumpul, dihitung-hitung. Akhirnya dia jadi apa? Bakhil. Jadi maksudnya apa ini? Orang yang sering mencela, memaki itu biasanya punya sifat bakhil, medit. Karena apa? Hartanya ini dikumpulkan bukan untuk tujuan diinfakkan, tapi untuk dikumpulkan. Kemudian menurut bahasa kalimat ad-dada, ngitungnya satu persatu. Saya ini pernah dengar dulu dari murid saya sendiri dulu sebelum haji. Beliau itu pernah gini. Satu repis pun saya tahu saat letaknya uang saya. Bayangkan. Satu repis di mana letaknya uang saya. Kan beliau punya banyak ini dulu usahanya di kerjasama dengan PLN tuh. Jadi satu rupiah pun tahu di baju mana, dompet mana. Jadi tidak pernah tahu. Tapi begitu setelah berubah, setelah haji, itu sudah tidak tahu uang saya berapa, ini berapa. Pokoknya ya, yang ada ya, ya saya tahu ya ada, yang tidak tahu ya tidak tahu. Jadi tidak terlalu apa, tidak terlalu kedunyan sama. Jadi ngitungnya satu persatu sama. Nikmat. Jadi uangnya itu ditotos sama. Jadi jangan sampai ada yang hilang. Ini menunjukkan apa? Orang cinta du- dunia. Cinta dunia, tapi tujuannya bukan untuk disedekahkan. Jadi cinta dunia itu jangan diartikan orang yang kaya, bukan jemaah. Orang yang beramal untuk kepentingan dunia. Yang semata-mata mencari harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir. Ya, Pak. Berlomba-lomba dalam kekayaan sampai melalaikan kalian. Kapan baru ingat? Setelah masuk kubur. Biarpun punya satu gunung emas masih kurang kata Rasulullah. Dua, kurang. Tiga, kurang. Padahal gunung emas itu kata Rasulullah. Kapan selesainya manusia itu? Kalau sudah tamak. Kalau sudah ditutup dengan tanah. Maka itu kalau orang punya sifat yang kedunyan, itu ndak heran ringan mulutnya itu. Celah sana, maki sana, menghina sana. Baik ada orangnya, tidak ada orangnya, dicelai semua. Kenapa? Uang saya masih banyak, tidak bakal mati. Itu ayat dari sifat yang kedua ya, yaitu ayat yang ketiga. Jadi hati-hati jamaah, ini yang dimaksud orang bakhil akibatnya apa? Kerjaannya itu tidak ada jamaah kecuali hitung-hitung duit, hitung-hitung harta. Niki, saya punya ini, saham ini, semuanya dihitung. Jadi habis waktunya hanya untuk apa? Menghitung harta. Sempat ibadah, sempat berbuat baik, nggak sempat makan apa? Nggak ada nikmatnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang memperbanyak harta ini termasuk
Karena apa? Sering berbuat dosa tidak terasa jemaah. Apa? Hatinya sudah penuh bintik dosa. Karena apa? Menghina orang, memaki orang itu kroso enggak jemaah? Panik kroso enggak panik? Orang Terasa. kroso enggak orang gosip? Lah enggak gosip enak enggak? Gak enak. Bahkan jadikan apa? Acara TV itu rame. Itu paling rame. Tapi kalau berita benar, berita Quran, berita yang hak, itu banyak yang menggosipkan enggak? Apa itu berita Quran? Lenger cari yang gosip yang sifatnya masih belum jelas. Apalagi menjadikan orang lain. Waduh, tambah cepat itu. Apalagi yang punya kepentingan apa? Orang yang sudah selebritas, wah ini harus dijatuhkan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari Allah. Ini masih penafsiran. Jadi sering menggunjing karena dia bangga apa? Hartanya yang dikumpulkan mengira dia mulia. Sekali lagi, sejak dulu orang-orang yang ngerti ilmu agama bahkan tidak meyakini tentang akhirat, itu tolak ukurnya apa? Harta. Ya, tolak ukurnya harta. Kalau hartanya sedikit berarti Allah kan. Kalau hartanya banyak berarti Allah. Jadi orang-orang yang diremehkan siapa? Orang-orang yang di bawah hartanya dia. Wah, kamu itu miskin berarti Allah memuliakan. Padahal tolak ukur apa jemaah? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ada gangguan suara ini. Ya, yang paling mulia di sisi Allah itu Itu ada suara. ya ada gangguan suara. Yang paling mulia di sisi Allah surat Al-Hujurat itu apa? Itu dari Ustaz Abi. Splatter kok Saya, Mas Mbak Luki. Splatternya Mas Mbak Luki. saya enggak ada ini, enggak pakai HP sekarang. Halo? Loh, itu dari Ustaz Abi. Iya? Nah, Coba Mbak Luki mohon maaf dimatiin apa pertanyaannya. mic-nya. Iya lah pertanyaannya. Sih, tak cobain. Aku nggak ngurut kok mic. Nah, ini. Oleh? Halo? Nah, udah. Kalau masalahnya terekam ini. Iya. Kalau terekam suaranya enggak enak kan apa abadi, Pak. Ya udah itu. Ya, baik. Sekali lagi jamaah, ukurannya kalau kita pakai dasarnya Quran, baik laki atau perempuan, baik berbangsa-bangsa, apapun hartanya, bagaimanapun keturunannya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Dan ukurannya takwa yang paling tinggi, yaitu surat Al-Lail. Apa? Siapa? Atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang memberikan hartanya semata-mata untuk membersihkan dirinya. Maka itu kalau ukuran takwa kalau masih banyak-banyakan, gak cocok agama Islam ini. Banyak yang menolak. Betul ya? Berlawanan sejak zamannya Nabi itu. Lah ya apa yang paling mulia, yang paling banyak sedekahnya. Apalagi ukurannya lillahi ta'ala. Loh, lillahi ta'ala tidak ada sama sekali. La jaza wala syukuro. Hanya mengharap ridho Allah. Tidak kepingin balasan, tidak kepingin terima kasihnya. Nah ini paling berat jemaah. Jadi mengimani Allah dalam artian perasaannya yakin. Semua ini milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kami milik Allah pasti kembali kepada Allah. Maka itu biarpun punya harta sebanyak apapun, seperti siapa jamaah yang terkaya di dunia ini? Karun. Yang beriman. Oh, Yang beriman maksud saya. Yang terkaya di dunia ini yang beriman waktu itu. Nabi Sulaiman. Nah, itu bukti. Jangan dikira orang kaya mesti jelek. Itu salah kaprah. Cuma sedikit orang kaya ingat Allah itu sedikit. Bayangkan istrinya seorang ratu. Ya, beliau pemimpin, menguasai apa? Memimpin manusia, jin, binatang, angin pun dikerahkan dengan apa? Nabi Sulaiman ke sana ke sini.
Nah itu kalau ada Nabi Sulaiman itu selesai itu angin itu. Hmm. Tidak ada Santa Ana itu. Jadi Allah tundukkan semuanya untuk Nabi Sulaiman. Tapi bilang apa? Hada min fadli Robbi. Ini semua karunia Allah. Maka itu kalau kita selalu punya apapun dari awal, jangan nunggu kaya. Dari awal sudah bilang ini dari Allah. Insya Allah akan mudah bersyukur. Tapi kalau sudah dari awal apa begedut, oh, lega aku sapa meneh. Lek ndak kandhane gak ngerti. Sopo aku? Nah, sopo aku? Aku itu dari air yang setetes mani yang hina dina naudzubillah min dzalik. Maka itu kalau kenal Allah maka kenal dirinya jemaah. Dari mana kita kenal Allah? Ya dari Al-Qur'an ini. Kalau memang kita tidak kenal dari Al-Qur'an, lihat semua alam ini tidak berjalan sendirinya, bahkan kita lahir dari apa? Itu fakta, setiap orang akan melihat asal usulnya. Maka itu kita dilahirkan dengan proses supaya tahu kita itu jangan sombong. Jadi orang yang punya sifat celaka ini, pengumpul harta, ngitung hartanya, dijogo, berarti punya sifat sombong. Ya, betul ya, orang sombong tidak bisa masuk surga. Apa cirinya sombong? Minimal dua, sama. Minimal dua, diukur orang itu sombong. Meremehkan, menghina manusia, menghina makhluk Allah. Yang kedua, menolak kebenaran yang sumbernya dari Allah. Contohnya siapa? Iblis. Itu sudah tahu perintah Allah, sudah tahu. Kemudian bilang apa? Saya lebih baik dari Adam. Itu tanda sombong. Tidak bisa masuk surga. Karena sekecil apapun sombong tidak bisa. Dulunya masuk surga. Tapi kenapa iblis kok tidak merasa salah? Ya, perintah satu. Dan apalagi dia itu dulunya sudah pernah di dunia. Beda dengan Nabi Adam. Dari awal diciptakan di surga. Tidak pernah merasakan dunia. Jadi merasa apa? Sengsara. Kalau iblis sudah biasa dulunya di dunia. Begitu naik pangkatnya. Dimuliakan Allah bersama malaikat, tapi tidak sadar kalau dia itu melakukannya karena ingin kemuliaan, ingin dinaikkan pangkatnya, ingin dibesarkan. Maka itu Allah tahu diuji langsung. Bagaimana saya ciptakan manusia dari tanah liat, belum apa-apa langsung, ayo sujud. Lu gak cocok iki lah. Bilang kepada siapa? Kepada yang membuat, kepada majikannya. Padahal sudah tahu kalau itu perintah Allah. Sekali lagi, kalau kita punya sifat sombong, biasanya orangnya itu apa? Sering mengumpulkan harta dan suka menghina manusia. Baik, saya lanjutkan tafsiran berikutnya. Kata jamaah malan menurut tafsir yang lain yaitu menghitung dengan ini termasuk sifat buruk jamaah. Jadi harta itu boleh dihitung dengan tujuan apa? Kalau memang apa? Kalau transaksi, jangan sampai kita tidak dihitung. Sudah pas atau belum? Itu lain ya. Ini enggak ada kepentingan jamaah. Ya enggak nambah, enggak kurang. Bukan karena dagang. Pokoknya dihitung terus berapa harta saya. Jangan sampai ada yang hilang, walaupun 1 ripis, walaupun 1 rupiah. Ya, itu kalau orang sudah cinta harta. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini yang terjadi jamaah. Jadi pagi, petang. Karena apa? Uangnya datang sendiri jamaah. Pokoknya Allah bikin kaya. Berarti apa? Istidrot. Usaha ini jadi, usaha ini jadi. Sahamnya jadi. Baik yang halal atau haram. Tidak ada istilah halal haram. Semua dilakukan. Allah buka semua pintu usahanya sukses. Tapi menjelang puncaknya apa? Allah siksa secara mendadak supaya putus asa. Aduh, selama ini saya kumpulkan harta sampai berpuluh-puluh tahun. Ternyata dalam waktu sekejap hilang. Bagaimana saya bisa mengumpulkan lagi? Padahal sulit. Nah itu bikin putus asa. Orang putus asa akhirnya bunuh diri. Yang bunuh diri ingat satu keluarga jemaah. Bapak, ibu, anak, laki, perempuan diikat terjun dari apartemen di waktu musim corona itu ya kisahnya itu. Naudzubillah min dzalik. Asalnya usahanya itu luar biasa itu. Begitu jatuh anaknya masih muda-mudi yaitu
laki perempuan ideal, istilahnya punya anak sudah sempurna, laki perempuan ada, semua diikat, HP-nya dikumpulkan, terjun bebas. Seolah-olah sudah selesai kehidupan. Tidak, jamaah. Orang yang mati bunuh diri akan disiksa sesuai dengan waktu bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita punya sifat ini, perbanyak apa jamaah? Cepat-cepat istighfar. Berarti aku iki punya sifat kedunyan. Apa kedunyan itu? Bahasa Arab ya. Cinta dunia. Orang cinta dunia itu lawannya apa jemaah? Zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu orang dalam artian apa? Kalau ingin dicintai manusia, zuhudlah kamu. Apa? Sering sedekah, sering ngasih hadiah. Kalau ingin dicintai Allah, zuhudlah kalian. Ke dalam dunia apa maksudnya? Ikhlas dalam berbuat. Jadi kalau kita berbuatnya ikhlas, sering berbagi kepada manusia, maka Allah dan manusia akan cinta kepada kita. Tapi jangan melakukan karena manusia. Nanti apa? Ya Allah, menjelang ajalnya bahkan menghadap Allah. Dulu saya kasih harta untuk apa? Untuk sedekah. Dusta. Sudah melihat surga di depan mata jamaah. Wis rasanya kok bakal masuk surga. Itu lebih menyakitkan. Lebih baik tidak melihat. Ini sudah melihat. Ternyata apa? Gak sido oleh hadiah. Apa tidak nangis jamaah? Hah? Kata-katanya apa ndak nangis? Iki di depan mata bakal dapat istana yang besar diumumkan, dilihatkan, wah iki bakal oleh. Perasaan seperti itu. Ternyata kamu dusta, sekarang masuk neraka naudzubillah. Karena apa? Dulu dia sering menipu Allah, menipu orang beriman, pura-pura dermawan. Padahal semua ada kepentingan. Kepentingan apa? Supaya viral. Nah, kan lumayan. Ya, orang dikasih dihitung satu persatu ini per lembar 100, 200. Coba teruskan ya. Ya, semua wah masuk dermawan. Naudzubillah min dzalik. Itu termasuk kategori bakhil karena ada ayatnya, jangan batalkan amal kalian apa dengan mengundat-undat atau menyakiti orang yang diberi, seperti orang infak yang tidak beriman sama Allah dan hari akhir. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ini sudah jelas ya, alladzi jama'ah lau wa'addada. Jadi sifat orang yang sering mengumpat, menghina, menghibah itu biasanya apa? Diikuti dengan bakhil ya. Itu kesimpulannya ya, diikuti dengan bakhil. Kemudian yang kedua, yang ketiga, al yahsabu annama lahu akhlada. Sekali lagi pakai yahsab, bukan yakin. Ya, kalau orang beriman wabil akhiratihum yukinun, surat Al-Baqarah, sifat orang mutakin, wabil akhiratihum yukinun, yakin pakai ilmu. Ya, sekali lagi enggak pakai perasaan jamaah. Merasa hartanya itu bikin kekal abadi, bikin masalahnya selesai, sakit langsung berobat, punya keinginan langsung terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki, Korun habis hartanya yang bergudang-gudang emas itu. Sampai korunnya pun ditelan bumi. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi jangan pakai perasaan ya jamaah ya. Apa? Manusia itu dibisiki dua. Alhamaha fujuroha watak waha. Kapan kita dibisiki fujur? Kalau kita jauh dari Allah, tidak pernah zikir, sering menyelatu orang, sering memaki orang, maka bisikannya setan dari bangsa manusia dan jin, yuwaswisu fi sudurinas minal jinni wan nas itu kuat. Sedangkan bisikan malaikat tidak ada. Malaikat menghindar. Tapi kalau bisikan malaikat datang, jinnya tidak berani. Karena nurnya lebih kuat. Jadi pada dasarnya manusia itu jadi magnetnya apa? Jin. Begitu menjauh dari Allah, begitu tidak percaya sama Allah, jin-jin yang kafir akan melekat apa? Membisikkan dalam dadanya. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Bahkan nasihat sahabat yang diterima apa? Yang tidak benar, yang benar tinggal, gak cocok. Iya, karena apa? Allah ikat
setan nukoyit, barang siapa yang berpaling dari aku nukoyit lu syaiton. Jadi sembrani, magnet. Naudzubillah min dalik. Jadi sekali lagi jamaah, mereka tidak pernah mikir bakalnya harta ini habis, bakalnya ditinggal. Sampai ada, tahu enggak jamaah, orang yang non muslim kuburannya itu dimasuki kendaraannya sekalian, hartanya dimasukkan sekalian. Bahkan kalau punya alat yang paling dicintai dimasukkan sekalian untuk seolah-olah dalam kubur ini saya akan bersama. Yaitu ilmunya pakai perasaan. Maka itu tafsirnya mengatakan apa? Karena kebodohannya. Jadi bodoh itu bahasa apa, Pak? Jahil. Jahil dalam apa, jemaah? Jahil dalam ilmu agama tentang akhirat. Jadi orang yang dimaksud jahil itu, jahiliyah, bukan berarti orangnya enggak ngerti dunia, enggak bisa dagang. Ngerti, cuma masalah agama. Padahal di zaman itu ada orang ahli agama juga. Kitab Taurat dan Injil, siapa orang Yahudi, cuma tidak diamalkan, maka juga jahil. Seperti Nabi Musa mengatakan kepada siapa? Pada umatnya. Setelah melihat Fir'aun tenggelam, sudah tahu mukjizat Nabi Musa, minta apa? Ya Musa, saya bikinkan Tuhan seperti mereka, patung itu. Nabi Musa bilang apa? Aku berlindung dari orang yang bodoh. Kamu itu kok bodoh? Jadi kebodohan dalam apa? Ilmu agama, jamaah. Sekali lagi ukurannya ilmu agama. Bahkan ilmu agama mengatakan apa? Orang yang paling cerdas, orang yang selalu ingat mati. Apa maksudnya? Kalau kita menjelang Idul Fitri, biasanya orang kan pulang. Kalau udah ada bekal, udah ada uang, berani enggak pulang? Panik. Ya Pak Dodi. Berani enggak? Kalau udah ada bekal, enggak ada yang berani. Jadi rata-rata orang itu takut mati itu karena tidak punya bekal. Bahkan dia melihat dosanya banyak. Maka itu iblis minta umur panjang sampai kiamat. Sedang orang-orang yang Yahudi Nasrani itu, orang-orang ahli kitab itu, minta apa? Lau yu'ammaru alfasanah. Minta dipanjangkan umurnya 1000 tahun lagi. Maksudnya hidup terus menerus. Tidak ada artinya panjang umur kalau ternyata memperbanyak dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini ancaman jamaah supaya kita semakin sadar. Jadi Allah itu kalau mengancam, jangan dianggap Allah itu kejam. Seperti orang tua mengancam anaknya karena cintanya. Guru mengancam muridnya karena cintanya. Kalau dibiarkan berarti tidak cinta. Dalam hal apa? Sesuatu yang membuat jadi celaka maka dilarang. Dilarang minuman keras, dilarang makan racun, dilarang untuk membunuh diri, dilarang bermain senjata tajam karena masih kecil. Ini karena cintanya Allah. Tapi manusia yang buruk sangka, yang dilarang itu berlawanan dengan berlawanan dengan yang akalnya, sedangkan nafsunya cocok. Jadi surga itu diliputi dengan yang yang tidak menyenangkan nafsu, sedangkan neraka diliputi segala sesuatu yang menyenangkan nafsu. Jadi jenengan kalau mengajari orang itu jangan langsung haram, dosa. Loh enak kok dibilang haram. Dosa, apa dosa itu? Saya tidak tahu rasanya dosa. Jadi itu jangan langsung seperti orang itu disudutkan, langsung dihina-hina jamaah. Sadarkan dulu tentang siapa pencipta langit, siapa yang membuat, siapa yang menjamin kita. Supaya sadar. Jadi namanya manusia itu tidak mau dihina, dimaki, apalagi disudutkan langsung neraka, haram, dosa. Jadi sadarkan dalam ilmu tauhid, kenalkan Allah, kenalkan nikmat Allah. Kenapa? Selalu Allah itu mengenalkan nikmatnya. Surat Al-Fatihah. Bagaimana cara mengenalkannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bagi Allah Rob. Rob itu apa jemaah? Yang mencipta, yang membuat, yang memelihara, yang menjamin dari seluruh alam. Orang Arab kenal arti kata Rob. Kemudian sifat lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setelah itu baru diancam. Maliki yaumiddin. Jadi jangan hanya dirayu,
tapi tidak ada ancaman. Nanti teledor jamaah. Jadi sifatnya orang mukmin apa? Khauf, roja, ada punya rasa takut dan punya rasa harapan. Terlalu takut nanti putus asa. Terlalu berharap nanti teledor. Wah, Allah Maha Pemaaf, nanti tobat. Allah Maha Pemaaf, nanti tobat. Naudzubillah min dzalik. Iya, kalau tobatnya di waktu belum meninggal. Menjelang ajal dia maksiat. Di waktu maksiat berarti suul khotimah karena diundur-undur terus. Naudzubillah min dzalik. Jadi menyangka dengan kuat loh jamaah ya. Menyangka dengan kuat. Jadi apa? Bukan pakai ilmu. Kemudian tafsiran yang berikutnya mengira karena kebodohannya hampir sama bahwa harta ini akan bikin kekal abadi 7 turunan. Maka itu tidak heran kalau menghina sana sini, memaki sana sini. Bahkan jangan dikira non-muslim jamaah. Orang Islam pun kalau punya sifat ini seperti orang muflis tahu jamaah. Kata Rasulullah, dia beramal, beribadah, semua amal ibadahnya diambil sama orang yang dizolimi, yang dimaki-maki. Kemudian habis amal ibadahnya, tinggal apa? Dosanya orang yang dimaki-maki. Ditransfer, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan merasa semua yang kita lakukan, yang kita dapati ini karena usaha kita. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang kikir itu sebenarnya usianya apa? Pendek. Karena apa? Hartanya habis di dunia. Justru orang yang dermawan itu usianya panjang. Tahu kisahnya Utsman bin Affan, Abdul bin Auf. Sampai sekarang itu sedekahnya masih mengalir terus. Bahkan namanya terus disebutkan. Itu namanya umur itu dari kata apa? Ma'mur. Ketambahan mim. Apa makmur itu? Yang bermanfaat. Ya. Jadi orang memakmurkan masjid. Nah, dari kata yu'amir. Takmir. Ya. Takmir dari kata umur. Jadi yang membuat apa masjid jadi manfaat. Sedangkan umur yang tidak manfaat berarti bukan umur. Ya, dalam bahasa Arab itu ada umur, ada sana, ada tahun. Jadi harapannya Allah kalau kita dikasih umur apa? Maksudnya umur yang berkah. Itulah walaupun meninggal seperti panjang umur karena apa? Dapat pahala apa? MLM. Ya, biarpun sudah wafat ditiru orang, diikuti orang, amal jariah, bahkan banyak orang terus pensiun dapat uang, bukan bangkrut Allah, tambah banyak, tambah banyak. Kalau manusia mungkin bangkrut kalau dapat pensiun ini. Negaranya bangkrut. Sekali lagi, jangan sampai punya pemahaman orang yang bahil tambah kaya. Tidak, jangan. Orang bahil tambah hancur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini yang terjadi jamaah. Jadi apa? Jadi budaknya harta. Jadi merasa dirinya umur panjang karena banyak hartanya. Padahal manusia yang sering dikenang itu apa? Yang dermawan. Kalau dikenang bakhil sampai sekarang siapa? Korun. Gimana dia? Sampai sekarang katanya Rasulullah, ya dajjal, ginjal-ginjal. Cuma kita tidak melihat. Ditelan bumi tidak sampai keseluruhan. Hanya kakinya tok sampai hari kiamat. Bayangkan jamaah, siksaannya Allah itu abadi jamaah. Tidak hanya nunggu akhirat di dunia sampai kiamat, apalagi di alam barzah, alam kubur. Ya, kita ini umurnya sebentar. Mumpung umur yang sebentar ini kita gunakan segalanya untuk kebaikan. Jangan sampai kita mencela, memaki, melaknat. Baik, kesimpulannya ayat 2 dan 3. Apa jamaah? Ini kesimpulannya ya. Kenapa orang sering menggunjing, mencela? Karena merasa dirinya lebih alim, lebih pandai, lebih mulia, lebih kaya. Ya, betul ya? Seperti siapa? Iblis. Please. Iblis kan lebih baik katanya. Ternyata
Salah. Ada yang lebih baik lagi, siapa? Malaikat. Dari nur. Sampai sekarang malaikat tetap taat. Memang malaikat itu diciptakan tidak bakal maksiat jamaah. Jadi kalau kita bukan malaikat ya, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Bagaimana sebaik-baik manusia? Yaitu taubat. Jadi pintunya masih terbuka. Kalau merasa benar terus, tidak bisa. Itu malaikat. Maka itu orang kekayaannya itu menimbulkan apa? Ujub. Karena merasa ini karena usahaku. Katanya Korun, ini karena ilmuku. Sampai mengatakan apa? Fir'aun. Saya Tuhan yang paling tinggi. Ana Rabbul A'la. Na'udzubillah min dzalik. Begitu masuk laut, jadi contoh sampai sekarang gimana? Ya sudah jadi tontonan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukti aja, Mak ya. Jadi kesenangan dunia ini menipu kita jadi apa? Terlena, lupa waktunya sholat, lupa waktunya mengaji, lupa kewajiban orang tua, sampai akhirnya apa? Karena banyak harta, wes main game aja, judol, judi online, ya. Naudzubillah min dzalik. Semua digunakan untuk kepentingan maksiat. Jadi angan-angannya panjang, hartaku banyak, nanti bisa ini, bisa ini. Angan-angan panjang, ternyata hartanya belum habis, tercabut. Naudzubillah min dzalik. Tahu yang kisah sekarang ini yang terbakar? Itu bukan orang-orang yang miskin, jemaah. Orang-orang yang bahkan aset yang paling mahal-mahal itu yang terbakar itu. Ya, sampai sekarang ruginya hampir berapa ribuan triliun itu di Los Angeles itu. Dalam waktu sekejap, padahal itu usahanya puluhan tahun. Ini masih berapa hari hartanya habis sudah dilihatkan Allah pada kita. Bahkan itu jadi viralnya di seluruh dunia. Itu termasuk tempat aset yang luar biasa itu. Mahal-mahal itu. Baik, saya hubungkan. Jadi ini kesimpulannya ayat 2 dan 3. Ayat yang berkaitan dengan ayat 2 dan 3, supaya kita tambah jelas, yaitu surat Saba. Apa? Allah tiada mengatur suatu desa, penduduk, kota atau negara. Biasanya apa? Yang kaya itu mesti apa? Ingkar. Itu bakalnya akan dihancurkan. Yang kaya jemaah. Mesti tidak percaya. Kafirun. Ya. Kemudian apa? Waqalu, ini perasaannya mereka. Berkata kepada orang yang diutus, kami lebih banyak hartanya, lebih banyak anak buahnya. Kalau ada apa-apa, beres kami. Dan kami di dunia mulia, maka di akhirat tidak bakal disiksa. Bagaimana jemaah? Banyak tidak seperti ini? Banyak Pak Hani? Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini perasaan jemaah. Dengan kata-kata, dengan apa lantangnya mengatakan kepada para utusan Rasul, para utusan Allah, dibilang kami banyak hartanya, tidak mungkin kalau kita disiksa. Ya sudahlah, yang penting kita sampaikan inna alaikal bala, tugasmu hanya menyampaikan. Mereka menghina memaki silakan, tapi jangan dibalas dengan makian. Secara umum ini sifatnya manusia, yaitu surat Al-Fajr. Adapun manusia kalau diuji sama Allah dengan kemuliaan, kesehatan, sukses terus, kenikmatan di mana-mana, bilang apa? Allah memuliakan saya, walaupun hartanya dari barang yang haram. Tapi secara umum manusia kalau hartanya dibuat cukup, bukan dikurangi loh jamaah, faqaddara alai rizqahu. Rizkinya dibatasi. Untuk sekarang yang sekarang, yang besok-besok, itu dibilang Pak, waduh pas-pasan. Allah menghina saya. Ini kebanyakan manusia. Padahal tujuannya menguji yang kaya bersyukur, yang apa? Yang pas-pasan, sekali lagi bukan kurang, cukup sesuai dengan kebutuhannya. Jadi semua itu dicukupi, cuma kita yang memenuhi hawa nafsu ini merasa kurang. Jadi kalau nuruti hawa nafsu tidak pernah cukup, apalagi melihat yang di atas. Semua ciptaan Allah sudah dicukupi sampai ajalnya. Jadi kalau sudah seperti ini bilang apa?
berarti Allah menghina saya. Kalau orang merasa terhina, hidupnya akhirnya apa? Tidak semangat. Padahal ini hanya ujian. Bagaimana menghadapi kemiskinan? Jangan sampai mencuri, jangan sampai menjual diri, sampai akhirnya apa? Menjual istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu bukan rahasia lagi. Ya, istrinya dijual untuk berzina. Ini karena apa? Merasa dirinya hina kalau tidak punya harta. Kemudian ayat yang 4-9, kalla layumbadanna fil hutami. Nah, ini jawabannya. Sekali lagi, jangan merasa Anda itu mulia, jangan merasa Anda itu hebat. Hanya maki sana. Sekali lagi, Allah bentak dengan sekeras-kerasnya. Kalian akan dilemparkan dalam neraka. Yaitu, kenapa kau dibilang hutama diulang-ulang? Karena betapa besarnya siksaannya Allah. Tahu kalian hutama? Lah ini tafsirannya jamaah. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Yaitu hutama itu bukan rumah, bukan tempat, tapi nerakanya Allah. Ya, yang mana siksaannya? Nanti apa jamaah? Dinyalakan sampai ke ulu hati. Semua terbakar dan dimasukkan ke dalam apa? Tertutup rapat, ngalang-ngalai presto. Kalau presto pakai air jamaah. Ya, ditutup rapat. Bayangkan kalau ikan ditutup rapat itu masih air sudah remek semua. Naudzubillah min dzalik. Tidak usah bayangkan yang keras. Yang paling ringan apa jemaah? Siksa yang paling ringan. Yaitu siksaan yang dikasih kerikil di atas kakinya. Akhirnya apa? Otaknya keluar semua. Naudzubillah min dzalik. Itu seringan-ringan siksa belum masuk api neraka. Jadi kata hutoma ini sebenarnya apa? Neraka jahanam. Kenapa dibilang hutoma? Hutoma menurut bahasa Arab itu yang menghancurkan semua. Semua akan hancur kalau dimasukkan neraka jahanam itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi apa mati? Tidak. La yahya wa la yamut. Mati dihidupkan lagi, buat utuh lagi. Dan itu terus menerus. Na'udzubillah min. Jadi siksaan yang abadi jemaah. Mumpung di dunia masih sebentar, kita punya kesempatan. Jadi apa tujuannya Allah ulang-ulang sampai diancam dengan neraka jahanam? Ya, ini sesuai dengan apa? Sifatnya manusia yang sombong, merasa hebat, takabur, merasa lebih tinggi dari yang lain. Padahal semua di hadapan Allah itu hamba, budak ciptaan Allah, makhluk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semakin sadar. Maka itu Allah mengancam dengan api neraka dengan surat yang lain apa jemaah? Tafsirannya, ini tafsir yang lain dihubungkan dengan ayat ya. Jadi ini ungkapan kondisi yang menjelaskan bahwa firman-Nya Allah itu disediakan, dinyalakan ini apa? Bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi semakin banyak manusia masuk neraka, semakin besar nyalanya api neraka. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijaroh. Takutlah kepada api neraka, wahai manusia. Yang kafir, yang tidak percaya sama ayat. Ayat ini berkaitan sebelumnya, Pak. Kalau kalian tidak percaya, buatlah satu ayat saja. Dan tidak akan bisa membuat. Maka itu, takutlah dari siksaan Allah api neraka. Yang mana batunya dari manusia dan batu bahan bakarnya. Ini disediakan bagi orang kafir. Ada yang lain, harta mereka, anak buah mereka yang banyak di dunia tidak berguna. Bahkan semuanya akan jadikan bahan bakar. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebagai bukti bahwa Allah itu kalau mengancam, jangan dianggap Allah itu membuat kita supaya putus asa. Tidak, justru karena cintanya Allah kasih ancaman. Kalau manusia dibiarkan, nanti terlena. Akhirnya apa? Berbuat maksiat terus. Na'udzubillah min dzalik. Baik, tafsiran berikutnya yang masih ada kaitannya dengan siksaan. Bersama dengan dahsyatnya panas, ya. Mereka tertahan di dalamnya dan tidak bisa keluar jamaah. Saya mau keluar, ditutup rapat, bahkan mau keluar, dikembalikan lagi. Na'udzubillah min
Dzalik. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah, adapun orang-orang yang fasik atau orang kafir tempatnya neraka jahanam, setiap kali mau ingin keluar dikembalikan lagi. Ingat, neraka jahanam ada apa? Malaikat Zabaniyah dan semuanya dirantai, naudzubillah min dzalik. Dikatakan sudah disiksa, rasakan api neraka. Wis disiksa dirasakan karena kalian tidak percaya bahwa dulu nanti akan ada siksaan. Kuntum bitu kadzibun, yang kalian selalu dustakan. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dari siksaan api neraka. Bahasa Arabnya apa? Naudzubillah min dzalik. Balik. Mudah-mudahan apa? Jangan sampai ya Allah aku berlindung padamu dari itu. Naudzu, aku berlindung dari itu. Itu singkatnya sama. Naudzubillah, Min. aku berlindung kepada Allah min dzalik, dari itu. Dari Min. apa? Yang kita dengar, yang kita lihat ini. Ini panjangnya. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Mohon kepada Allah memberikan ampunan dan keselamatan bagi kita. Jangan aku, jamaah. Kita. Kita kalau sholat apa? Na'budu itu artinya apa? Secara bahasa. Kami. Iya karena budu wa iya karena stain. Seolah apa? Kita selalu disuruh mewakili untuk mintakan pertolongan kepada saudara kita. Karena apa? Musuhnya Nabi Adam itu siapa? Iblis. Kita ini semuanya anak turunan Nabi Adam. Maka itu sadarlah kita. Supaya kita jangan saling memaki, jangan saling melaknat. Nanti iblisnya apa? Tepuk tangan. Ternyata enak, saya istirahat banyak melaknat. Naudzubillah min dzalik. Kesimpulannya surat Al-Hutamah. Ya, kesimpulan sekarang. Apa? Allah menolak prasangka manusia yang kaya, yang apa? Merasa dirinya mulia dengan harta nanti kekal abadi. Yang sering mencela katanya mulia. Tidak, jemaah. Ya, ini tujuannya ayat ini. Dengan diancam dengan ayat-ayat dengan siksaan neraka jahanam yang sifatnya hutomah, menghancurkan semua anggota tubuhnya. Kemudian harta tidak membuat kekal di dunia. Sekali lagi, yang membuat kita hidup panjang umur apa jemaah? Yaitu Amal. amal. Sekali lagi, amal, ya. Amal yang benar-benar sesuai dengan tuntunan dan Ikhlas. ikhlas. Itu yang abadi. Sekarang saya tanya, bukti nyata peninggalan Nabi Ibrahim sampai sekarang hancur enggak? Dua masjid itu. Padahal itu di sana sini perang gitu. Hancur enggak itu? Gitu. Bahkan kuburannya pun masih dijaga sama Allah. Peninggalannya pun masih dijaga sama Allah. Ini tandanya orang ikhlas. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah setelah bangun Ka'bah itu. Setelah itu apa? Rabbana watub alaina, terimalah tobatku, padahal sudah melaksanakan sesuai, gak salah, masih tobat. Lah kita enggak. Oh, sopo aku, naudzubillah, ya Allah. Lendak aku sopo. Ya, habis jamaah seperti iblis nanti. Ya. Jadi kalau sudah beramal, iblis terus berhenti menggoda. Aduh, putus asa. Enggak ada jamaah. Mari posoan sik digoda. Mari ngaji sik digoda. Sampai kapan? Ya sampai menjelang sakaratul maut. Maka itu kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun, zikir, supaya ingat Allah. Jangan sampai memperkaya dosa, apa? Menang-menang, gunjing sana, gunjing sini. Hanya apa? Pahala kita yang harusnya banyak. Jadi apa? Min, bukan plus, min. Bahkan apa? Menerima dosanya yang kita celah, yang kita maki. Yang viral banyak ya, ustadz-ustadz yang saling kencam, apa? Saling melaknat dengan kerasnya ya. Sampai akhirnya sekarang apa? Ya, jadi jatuh. Semua dibilang binatang-binatang. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini siksaan Allah untuk bagi orang penggunjing. Jadi untuk supaya jangan merasa mulia karena hartanya udah habis-habis ya. Buktinya saya masih kaya. Naudzubillah. Allah bisa bikin umur panjang kepada iblis sampai hari kiamat, tapi disiksa. Ini kesimpulan dari surat Al-Hutamah.
maza. Ada pertanyaan jemaah? Jadi sekali lagi, intinya jaga mulut kita, jangan sampai kita kotori hati kita gara-gara kita banyak dosa, hati kita tertutup. Apa efeknya kalau hati tertutup jemaah? Efeknya apa? Kalau hatinya tertutup dengan dosa, balrona, mendengarkan ayat, nasihat siapapun, biarpun itu nasihatnya dari apa? Nabi dan Rasul. Berapa orang yang dinasihati? Nabi dan Rasul, 2 orang Nabi dan Rasul, yaitu Bani Israel ya. Ya. Bagaimana? Disuruh perang, bilang apa kepada Nabi Musa? Kalau kau ingin menguasai Baitul Maqdis, katanya Allah suruh perang. Apa kata mereka? Perang dewi sama Tuhanmu ya Musa. Bayangkan, jenengan bagaimana kalau punya anak seperti itu? Punya anak buah gimana? Gak mangkel. Nabi Musa itu sama. Perang dewe ambek Tuhanmu, lek menang celukun aku. Itu kalau hatinya sudah tertutup. Padahal itu sudah diselamatkan Nabi Musa dari apa? Fir'aun. Kemudian kembali ke Baitul Maqdis, kepingin ke negaranya. Suruh perang katanya Allah. Ya perang dewe ambek Tuhanmu. Apa? Musuhnya gede-gede. Mati aku. Waduh, karo bunuh diri ki. Lo bayangkan ya, Mas. Akhirnya bagaimana? Nabi Musa sama Nabi Harun menang enggak? Menang. Menang. Kalau mereka disiksa apa? 40 tahun enggak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Apa? Muter-muter no di padang pasir. Jadi hati-hati. Hati ini kita jaga jamaah. Karena apa? Kalau kita tidak jaga, apa artinya ilmu setinggi langit? Apa artinya alim? Ngerti bahasa Arab, bahkan jejer sama Rasulullah, tidak bisa beriman. Iya. Siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Jahal itu jejer sama Rasulullah. Hidup semasa. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim bisa beriman enggak? Enggak. Jadi kita bisa beriman, bisa taat. Ini taufik hidayah dari Allah. Makanya peliharalah hati kita supaya jangan sampai dikotori dengan memaki, menghina, mencela, menghardik, melaknat. Akhirnya kita banyak dosa, sulit menerima kebenaran. Karena apa? Quran ini tidak dibutuhkan hanya orang pinter, tapi hati yang bersih. Tahu hati bersih jemaah? Seperti Nabi Ibrahim Qalbun Salim. Biarpun sudah dibakar, melaknat enggak bapaknya? Iya, melaknat enggak penduduknya? Oh, tak laknat kabeh, mati kabeh semaling bakar aku. Ada kisahnya di Quran itu. Nabi Ibrahim melaknat. Padahal jelas kan sudah dibakar kan itu ya. Sudah dibakar kan Nabi Ibrahim. Bahkan rajanya tidak dilaknat. Tapi mati dengan sendirinya kan ya. Itu katanya kolbun salim. Lah kita bilang kolbun salim sih pendengki. Sing penting hati ini bersih. Daripada kono sholat habis sering maki-maki. Lo podo ae. Hati bersih ukurannya siapa? Nabi Ibrahim. Yaitu beliau taat Islam, tunduk patuh, biarpun disiksa, dizolimi, tetap mendoakan orang tuanya. Sampai ajalnya, begitu orang tua meninggal dalam keadaan musyrik, baru tidak didoakan. Jadi Nabi Ibrahim tidak pendengki jamaah. Nabi Ibrahim itu orangnya pemaaf, penyantun, bahkan dermawan. Maka itu disebut sama Allah apa? Khalilullah, kekasih Allah. Cari mana ayat yang ada para nabi itu memaki-maki. Gak ada. Nabi itu diutus hanya untuk menyampaikan. Kalau tidak nurut, bukan salah kita. Inna alaikal bala, tugasmu hanya menyampaikan. Maka itu paling baik apa? Doakan. Kalau dimaki-maki, untung enggak, Pak Hani? Yang Untung enggak? yang enggak lah. Ya untung lah. Untung, Pak. Wah, untung Pol, jenengan ndak haji, kono wis haji lumayan, haji suwe iki. Iku sing ngelokno Pak Haji kabeh iki. Padahal haji larang, umroh larang iki sing ngelokno haji-haji iki. Kono duwe murid, duwe pondok akeh tapi ngelokno kene. Ya. Wah, goblok. Lumayan. Masih muridnya akeh entek ya palanya. Nah, jalanin dari. Jadi nggak rugi ya, walaupun dimaki-maki. Yang penting Tambah untung. tidak sesuai dengan yang dimaki.
Tapi kalau benar-benar sesuai, maka cepat tobat. Baik, dari sini ada pertanyaan jemaah? Cukup? Cukup. Baik, kita lihat dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Terima kasih. Tutup dibantah. Monggo. Terima kasih semuanya. Tantan. Selamat istirahat. Yan. Belum. Yan. Ya. Nuno nanti Nuno. Luno. Ya. Bukan. Luno. Oke, kita mati. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang California. Warahmatullahi